Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning everyone, we are from group Sunflower and today we are going to present about the analysis of transformational grammar and systematic functional grammar. Before that, allow us introduce ourselves. My name is Grace Ellis Margaret Halawa and my friend. My name is Adaristi Primarekat. My name is Regita. My name is Aisyah Maira. So enjoy guys. Okay, now I will explain about the sentence 1. Maksud ini tak tahu diri dan tak tahu ukuran baju sendiri. Saya akan menjelaskan bagian sinteks tentang sentence 1. This Marzuki has no shape and doesn't know his place. The sentence contains two coordinated clause. Clause 1 Marzuki ini tak tahu diri, and clause 2 dan tak tahu ukuran bajunya sendiri. Di sini saya akan membahas satu persatu clause-nya. Di sini kita akan lihat clause 1, yang dimana Marzuki ini tak tahu diri. Di sini sentence-nya itu terbagi dari dua, noun phrase and verb phrase. Noun phrase-nya lagi terbagi dari dua, yang dimana itu adalah noun and determinannya. Noun-nya adalah Marzuki, determinannya adalah ini. Lanjut ke verb phrase, itu terbagi dari tiga, yang dimana ada adverb, verb, and noun phrase. Adverb-nya adalah tak, and verb-nya adalah tahu, noun phrase-nya, noun-nya adalah diri. Jadi Marzuki ini tak tahu diri. Lanjut pada clause 2. Sentence-nya terdiri dari konjungsi P. Konjungsi ini terdiri dari dua, konjungsi and sentence 2. Konjungsinya adalah dan. Sentence 2 terbagi dari dua lagi. Apa saja? Itu adalah noun phrase and verb phrase. Nah, noun-nya adalah Marzuki ini. Verb phrase-nya terbagi dari dua. Ada adverb and verb. Adverb-nya adalah tak, and verb-nya terbagi dari dua. Terbagi dari satunya turun dari noun phrase. Verb-nya adalah tahu dan noun phrase-nya terbagi dari dua, itu noun and post P. Noun-nya adalah ukuran baju, and post P-nya adalah terbagi dari dua, yaitu post and pronoun. Post-nya adalah nya dan pronoun-nya adalah sendiri. Terbentuklah dan Marzuki ini nggak tahu ukuran bajunya sendiri. Ini mengenai tentang sinteks, maka kita beralih ke bagian B, semantics. So, ini adalah makna katanya. Di sini makna katanya adalah tak tahu diri. Tak tahu diri itu adalah idiomatik. Artinya tidak ada etika atau has no manners, no self awareness. Kedua, makna katanya adalah tak tahu ukuran bajunya sendiri. Ini metafor yang dimana itu doesn't know his limits, not about clothing. So meaning is evaluative, not factual. Okay, next the topic pragmatics. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu pragmatics? Pragmatics ini itu adalah makna dari si penutur atau makna dari si pembicara. Nah, menurut J.L. Austin, setiap ujaran itu memiliki tiga tindakan, yang dimana tindakan tersebut adalah locution, elocution, and perlocution. Locution itu adalah mengucapkan kalimat dengan makna harfiah. Dan elocution itu adalah maksud penutur ketika mengucapkan kalimat tersebut. Dan perlocution itu adalah dampak atau efek terhadap si pendengar. Bisa saja mungkin tersinggung, tersakiti, dan lain sebagainya. Dan ketika kita melihat dari sentence 1 ini, Marzuki ini tak tahu diri dan tak tahu ukuran bajunya sendiri. Locutionnya itu penutur menyatakan bahwa
si Marzuki ini tuh adalah orang yang tidak tahu diri dan tidak sadar akan posisinya. Jadi secara literal itu kalimat ini tuh bersifat negatif. Kedua adalah elocution. Elocution itu adalah maksud atau tujuan penutur ketika menyampaikan kalimat tersebut. Nah, di dalam kalimat ini, elocutionnya itu bisa saja menyindir, menghina, dan mengkritik keras. Jadi perlocutionnya itu si Marzuki ini tuh merasa tersinggung, merasa sakit hati, dan Marzuki bisa saja merasa malu. Dan bahkan pendengar lain tuh jadi kayak lebih berpihak kepada si penutur. Jadi mungkin Marzuki ini juga bisa saja mengubah sikap atau justru melawan si penutur ketika mengucapkan kalimat tersebut. Jadi ini adalah penjelasan dari sentence pertama mengenai tentang sintaks, semantik, and pragmatic. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan di sentence 2. Kalimatnya, anjing kau, binatang kau, saya bunuh kau, saya cincang kau, sama semua keluarga kau. Atau in English is, you dog, you animal, I'll kill you, I'll chop you up along with your whole family. Jadi untuk sinteks, sentence ini dibagi menjadi dua, yaitu sentence pertama, sentence 1, dan sentence 2. Di sentence 1 itu anjing kau, binatang kau. NP-nya itu dibagi lagi menjadi N dan P. N-nya di sini yaitu anjing, P-nya kau. NP yang kedua, N-nya binatang dan P-nya kau. Di sentence kedua kita bagi lagi menjadi dua, yaitu sentence 2A and sentence 2B. Di sentence 2A, NP yaitu P-nya itu adalah saya. Dan di sentence 2B itu ada VP, verb phrase. Verbnya itu cincang, noun phrase-nya itu kau, itu go repeated, and PP-nya itu dibagi lagi, P-nya sama, noun phrase-nya itu ada quan atau quantity, yaitu di kalimat semua, dan noun phrase-nya dibagi lagi, noun-nya untuk keluarga dan pronoun-nya yaitu kau. Kemudian saya lanjutkan dengan yang B, yaitu semantik. Semantik di sini adalah makna. Makna yang dimaksud yaitu arti menurut kamus tanpa melihat situasi atau niat asli si penutur atau si pembicara. Jadi yang pertama itu literal semantik. Di kata kill and chop you up, mencincang dan membunuh, itu secara semantik berarti tindakan kekerasan yang memang nyata dan juga ekstrim. Terus untuk kata anjing dan binatang yang di sini ini itu menyebutkan bahwa orang tersebut bukan berarti benar-benar seekor anjing. Secara semantik kata itu dipakai untuk mengekspresikan atau sebagai kata penghinaan atau emosi yang ekstrim, bukan arti yang sebenarnya, bukan makna yang sebenarnya dari si anjing ini tadi misalnya. Jadi intinya fokus pada arti kata secara harfiah atau literalnya, bukan maksud atau dampaknya tadi. Terus yang ketiga yaitu pragmatik. Yang dibahas yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Untuk lokusi, ini adalah apa yang secara literal diucapkan si pembicara atau si penutur. Misalnya, menyebut lawan bicara dengan makian anjing, dengan makian binatang, dan juga mengucapkan kalimat berisi tindakan pembunuhan dan
penciptaan tadi kepada si lawan bicara dan keluarganya. Penutur ini mengatakan akan melakukan kekerasan secara ekstrem. Lokusi tidak otomatis menentukan maksud hukum. Ia baru tahu apa yang dikatakannya secara tekstual, apa yang disebutkannya. Terus kalau ilokusi ini berkaitan dengan fungsi yang diucapkannya atau apa yang sedang dilakukannya melalui ujaran tersebut. Misalnya melakukan ancaman atau bentuk intimidasi, terus menuturkan atau menunjukkan kemarahannya dengan mengucapkan kalimatnya tadi. Dan juga bisa juga sebagai kata kalimat yang menghina atau merendahkan seseorang. Namun ini juga perlu diuji. Bisa jadi ini merupakan ungkapan emosional seperti hiperbolis tanpa intensi real, misalnya saat dia hanya bercanda kasar atau di lingkungan-lingkungan tertentu. Terus ini juga bisa menjadi bentuk eventing atau pelampiasan emosi, bukan komitmen tindakannya. Jadi lokusi yang paling kuat adalah ancaman. Di sini itu adalah ancaman, dia mengancam. Tetapi analisis pragmatik mengakui bahwa force ilokusi berpotensi bergeser tergantung situasi dari tutur, relasi, dan konteks sosialnya. Jadi intinya dia ini, kalimatnya ini yaitu mengancam, bukan sekedar hiperbola. Yang ketiga adalah perlokusi atau perlocutionary act, dampak atau efek dari pendengar. Setelah pendengar kalimat ini, apa yang dirasakan si pendengar? Yaitu bisa saja rasa takut atau merasa dirinya terintimidasi, atau bisa saja dia marah balik. Dampak panjangnya bisa saja dia trauma atau dia justru tertawa jika memang konteksnya di sini adalah candaan atau bercanda. Jadi ini tidak bisa disimpulkan secara tunggal, tergantung dalam situasinya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya untuk sentence 2. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sentence 3, yaitu mertua saya sudah berapa puluh kali kasih duit tapi masalah tidak selesai. Nah, di sini sentence-nya dibagi menjadi 2, yang pertama sentence 1 dan sentence 2. Sentence 1 dibagi menjadi 2 lagi, yaitu NP dan VP. Nah, di NP-nya dibagi menjadi 2. Yang pertama noun dan pronoun. Di sini namanya itu mertua dan pronounnya saya. Nah, VP-nya dibagi menjadi 2, yaitu adverb pronoun dan VP. Nah, adverb pronoun ini dibagi menjadi 2, yaitu adverb yang itu sudah dan adverb P, yaitu berapa puluh kali. Dan VP-nya dibagi menjadi 2. Yang pertama verb, yang itu kasih, dan adverb itu duit. Nah, di sentence 2 itu dibagi menjadi 2, yaitu NP dan VP. Nah, NP-nya itu masalah dan VP-nya dibagi menjadi 2 lagi, yaitu make artinya tiba dan verb yaitu selesai. Oke, yang selanjutnya semantics. Nah, di sini present a factual claim, repeated payments. Masalah tidak selesai. Assist blame implicit. And hyperbolic tense of times may reduce literal accuracy. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pragmatics. Nah, di sini saya ambil berdasarkan tindak tutur dari Austin. Yang pertama lokusi. Lokusi adalah makna harfiah dari ujaran. Di sini penutur menyatakan bahwa mertuanya sudah berkali-kali memberikan uang, tetapi masanya tetap tidak selesai. Kalimat ini berupa pernyataan fakta menurut si penutur. Nah, yang kedua ilokusi. Ilokusi adalah maksud atau tujuan penutur saat mengucapkan kalimat tersebut. Maksud yang terkandung berupa mengeluh, mengkritik secara tidak langsung, menyatakan kekecewaan, dan menyindir pihak yang menerima uang.
Jenis tidak logis ini berupa ekspresif karena penutur mengekspresikan rasa frustasi dan tidak kepuasan terhadap situasi yang terjadi. Nah, yang ketiga, perlokusi. Perlokusi adalah dampak atau efek yang mungkin timbul pada pendengar. Kemungkinan efek pendengar merasa tidak enak, tersindir, atau tertekan. Yang kedua, pendengar terdorong untuk segera menyelesaikan masalah. Pendengar menjadi sadar bahwa bantuan finansial belum efektif dan bisa memicu diskusi lanjutan atau konflik. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian sistemik, ideational, interpersonal, mood, speech, function. Jadi sentence yang pertama yaitu Marzuki ini tak tahu diri dan tak tahu ukuran baju sendiri. Jadi ideational atau proses type-nya relasional atributif. Karirnya Marzuki ini atributifnya tak tahu diri, the clause assign qualities to the subject. Yang interpersonalnya moodnya deklaratif, no modality, to tone express judgment. Speech functionnya statement externally, functionally uninsult. Yang kedua yaitu sentence-nya anjing kau, binatang kau, saya bunuh kau, saya cincang kau, semua keluarga kau. Ideational prosesnya insult, anjing kau, itu nominal groups, no process. Traits, saya bunuh kau, saya cincang kau. Material, aktornya saya, goalnya kau, circumstance-nya your whole family. Speech functionnya not a typical statement. Sentence yang ketiga yaitu mertua saya udah berapa puluh kali kasih duit tapi masalah tidak selesai. Ideational prosesnya aktor mertua saya, prosesnya kasih, goal duit. Interpersonal mood deklaratif, degree of certainty medium hyperbolic. Speech functionnya statement plus complaint, assign responsibility to the party who did not solve the problem. Critical notes, one sentence is evaluative, not factual. 2 contains genuine traits. 3 can be defamatory depending on context. 4 linguistic theory identifies meaning and intention. So that's all from my explanation. And thank you. That's all from our presentation. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and share.